SM Store, amanah dalam muamalah. Wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin wal muslimat, ikhwani fillah, para jamaah yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita di kesempatan yang berbahagia ini, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut Allah kembali mempertemukan kita dan mengumpulkan kita di dalam majelis yang mulia ini, di dalam kajian rutin kita dari kitab Arba'in An-Nawawiyah yang ditulis oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan masuk ke hadis yang ke-18, yang mana hadis yang ke-18 ini hadis yang diriwayatkan dari Abu Dzar Al-Ghifari atau yang bernama asli Jundub bin Junadah, dan juga Abu Abdurrahman Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhuma. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh dua orang sahabat. Hadis ini asbabul wurudnya, jadi kalau hadis itu namanya asbabul wurud, kalau Al-Quran namanya apa? Asbabun nuzul. Harus dibedakan ya. Kalau hadis asbabul wurud, kalau Al-Quran asbabun nuzul. Saya mau tanya antum dulu nih. Ada hadiahnya enggak? Enggak ada ya? Enggak ada. Kalau enggak ada hadiahnya enggak seru. Enggak ada yang mau jawab nanti. Ya, nanti aja lah pertemuan berikutnya. Hadis ini adalah hadis yang disampaikan oleh Nabi SAW. Di antaranya ketika Nabi mengutus Mu'ad bin Jabal dan Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhuma ketika mereka berdua pergi ke Yaman untuk berdakwah. Jadi hadis ini di antara sebab munculnya ya karena itu. Nabi memberikan wasiat, memberikan bekal kepada Abu Musa al-Ash'ari dan juga kepada Mu'ad bin Jabal ketika mereka pergi ke Yaman untuk berdakwah. Itu asbabul wurudnya. Tapi sekarang kita baca hadisnya. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan barengkanlah, ikutkanlah dari perbuatan yang buruk kebaikan. Artinya setelah kita melakukan keburukan, segera kita melakukan kebaikan. Tamhuha, karena kebaikan itu dapat menghapus keburukan. Jadi kalau kita terjatuh dalam maksiat, segera barengi dengan perbuatan baik. Segera melakukan amal soleh. Dan amal soleh yang memungkinkan untuk kita lakukan di saat kita melakukan satu maksiat,
yaitu dengan segera kita beristighfar. Jadi istighfar itu amal soleh yang paling memungkinkan untuk kita lakukan pertama ketika kita melakukan maksiat. Makanya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ya, beliau pernah mengatakan di antara salah satu sifat dari sifat orang-orang yang beriman, bahkan mereka adalah orang-orang yang dikatakan sebagai wali-wali Allah, yaitu mereka yang senantiasa melazimkan dirinya untuk selalu beristighfar kepada Allah. Karena istighfar itu tidak hanya sekedar berisi sebuah ampunan, tetapi dia juga berisi sebuah permohonan. Ya. Makanya kata para ulama, istighfar itu seperti disampaikan di Ibnu Taimiyah, sebaik-baik orang itu berdoa kepada Allah. Karena dia mencakup dua hal tadi. Yang pertama, memohon ampunan. Kemudian yang kedua, kita memanjatkan permohonan atau permintaan. Ya. Itu istighfar. Lalu kata Nabi SAW, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Dan pergaulilah, bermuamalalah dengan manusia itu dengan menampilkan akhlak yang baik. Nah, ini hadisnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi di dalam sunannya, dan hadis ini dikatakan sebagai hadis yang hasan sahih. Ya, ini istilah yang sering dipakai Imam Tirmidzi, yaitu hasan sahih. Bahwasanya beliau menetapkan hadis ini hadis yang hasan sahih. Maksudnya beliau itu ragu dengan, ada yang mengatakan beliau ragu, tapi ada yang mengatakan bahwasanya hadis itu ketika dikatakan hadis yang hasan sahih, maka dia lebih ke arah yang sahihnya. Ya, lebih dekat kepada hadis yang sahihnya. Nah, hadis ini itu berbicara tentang 3 poin penting yang disampaikan oleh Nabi SAW. Yang mana 3 poin itu, kalau kita mau istilahkan, poin pertama, ittaqillah, itu adalah hablum minallah. Cara seseorang menjaga hubungannya dengan Allah, itu satu. Kemudian yang kedua, poin yang kedua itu hablum minan nafsi. Cara kita memperlakukan diri kita. Jadi kita pun harus punya cara untuk memperlakukan diri. Kalau kita terjatuh dalam maksiat, kalau kita terjatuh dalam keburukan, bagaimana cara memperlakukan diri kita? Itu disebutkan di dalam hadis ini. Makanya itu disebut dengan hablum minan nafs istilahnya. Yaitu kita bermuamalah dengan diri kita sendiri. Adapun yang ketiga, yaitu yang dikatakan dengan istilah hablum minan nas. Yaitu kita bermuamalah dengan sesama manusia. Ya, jadi hadis ini itu mengajarkan kepada kita 3 model amalah atau 3 model hubungan. Hubungan ke atas, hubungan ke kiri dan kanan kita, dan hubungan terhadap diri sendiri. Bagaimana cara kita bermuamalah dengan diri kita sendiri. Ini diajarkan dalam hadis ini. Tapi sekarang kita baca syarahnya. Sebelum kita masuk nanti ke pelajaran apa saja yang bisa diambil dari hadis yang mulia ini. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah. Bertakwalah kepada Allah. Ini perintah. Dan sering kita tekankan, setiap perintah sebagaimana disebutkan oleh para ulama, yadullu alal wujub. Namanya perintah itu mengandung hukum wajib. Itu satu. Perintah itu mengandung hukum wajib. Sedangkan yang kedua, perintah itu yadullu alal faur. Menunjukkan perkara itu harus segera dilakukan. Tidak boleh ditunda. Jadi kalau
antum mendapati di dalam Al-Quran atau di dalam hadis, mendapati lafaz-lafaz yang menunjukkan itu sebuah perintah, maka itu mencakup dua hal itu tadi. Yang pertama, itu adalah sesuatu yang wajib, harus dilakukan. Dan kita kembali kepada pengertian wajib, dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan berarti mendapatkan dosa. Paham sampai di sini? Yang kedua, yufidu alal faur, menunjukkan perkara itu harus segera dilakukan, tidak boleh ditunda-tunda. Alias kalau bahasanya orang-orang transportasi itu tidak boleh delay. Ya, jadi yang delay itu nggak apa-apa, pesawat aja yang delay. Tapi antum tidak boleh delay dalam melakukan perintah. Karena sengaja menunda-nunda perintah tanpa ada udzur syar'i, kita jatuh dalam perbuatan dosa. Ya, menunda-nunda itu tidak boleh. Dan itu diantara tipu daya syaitan. Kita disuruh untuk menunda-nunda. Nah, seperti ucapan Nabi di sini, ittaqillah, bertakwalah kalian kepada Allah. Ini adalah perintah. Berarti ini adalah hukumnya wajib dan harus segera kita tunaikan. Nah, apa maksudnya bertakwa di sini? Ittakhadha wiqayatan min adzabillahi azza wa jalla. Yaitu seorang mengambil sebab yang dia itu bisa terselamatkan dari azab Allah Ta'ala di hari kiamat. Oleh karenanya Nabi SAW menekankan kepada kita segala hal yang bisa menyelamatkan kita dari azab api neraka itu sangat dianjurkan untuk dikerjakan. Contoh, dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi SAW pernah bersabda, ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Bertakwalah kalian kepada Allah, jagalah diri kalian dari api neraka, meskipun itu hanya dengan sepotong biji. Ini sepotong bukan biji ya. Sepotong bukan sebiji. Jadi satu biji dibagi dua. Kurma. Nah, antum pernah lihat kurma itu kan? Kecil. Tapi dibagi dua. Andai kata antum bisa menjaga diri antum dengan hanya setengah dari kurma itu, dan itu bisa menyelamatkan antum dari api neraka, maka lakukanlah. Lalu kata Nabi SAW, faman lam yajid, andai kata ada orang tidak memiliki kurma. Antum tidak mungkin tidak punya kurma. Yang ada itu antum tidak mau beli itu aja. Antum punya uang tapi tidak mau beli. Kurma banyak di mana-mana beli, antum beli 1 kilo, 2 kilo. Bahkan anda yakin, antum bukan hanya mampu membeli tamar. Tamar itu kurma kering ya. Kurma kering. Bahkan kurma yang mahal sekalipun. Kurma apa namanya itu? Kurma apa? Bukan rutop. Yang mahal itu loh, yang besar. Menjol lah itu. Itu kan mahal itu. Berapa per kilonya? Saya bukan tukang kurma soalnya. Berapa? 1 jutaan pokoknya ya. Berapa? 5? 1 biji 7 ribuan. Bayangkan itu 1 biji 7 ribuan. Saya pernah masuk ke salah satu toko itu. Saya dititipi, tolong beri kurma ini. Saya seringnya dikasih, udah tahu harganya kan. Sama kita dikasih ya kita makan aja, kok enak gitu kan. Akhirnya dititipi, tolong Ustadz, ya nanti saya mau kirim ke rumah gitu kan. Tolong dikirim ke rumah. Ya, saya pergi, keluarga yang nitip, masuk ke toko. Nah, harganya kita bawa uang 500 ribu, kurang ternyata. 1 kotak itu harganya 1.250.000. Iya, mahal. Sudah gitu sedikit isinya. Karena kan besar-besar kan. Ya sedikit. Ya. Terus saya tanya, pura-pura nanya, Mbak, ada testernya nggak? Nggak ada Ustadz kalau kurma ini katanya. Maksudnya pengen coba, Anda usah beli gitu. Ya. Nah, kita kembali ke kurma ya. Antum punya kurma itu, Anda yakin antum punya kurma? Andai kata antum tidak punya kurma, kata Nabi SAW, maka Nabi memberikan solusi yang lain. Faman lam yajid, maka barang siapa yang dia tidak memiliki kurma untuk dia menjaga dirinya dari api neraka, fabi kalimatin thayyibah,
maka tolong lisannya itu berkata-kata yang baik. Lu bayangkan jemaah. Nabi tidak cukup hanya memberikan satu solusi, tapi memberikan solusi-solusi. Ya, atau kalau bahasanya pesan singkat itu solusi pangkat 2. Karena antum kalau mau bilang diulang kata-kata itu kan pasti pangkat 2 kan? Ya, artinya solusi. Begitulah. Ya antum bayangkan. Kalau kurma saja yang setengah itu bisa menyelamatkan orang dari api neraka. Bagaimana yang seorang itu berinfak yang nilainya lebih besar daripada setengah dari kurma. Nah, maksud hadis tadi, Nabi itu ingin menjelaskan kepada antum jamaah begini. Jangan melihat kuantiti, tapi lihatlah secara kualitas. Kuantitas itu tidak jamin, tapi kualitasnya tidak ada, itu yang menjadikan perkara tersebut tidak ada nilainya. Tapi perkara yang utama itu ketika antum bisa mengumpulkan secara kuantitas oke, secara kualitas luar biasa. Nah, kita berbicara kualitas dalam amal itu akan berkualitas kalau mencakup 2 hal tadi. 2 hal. Yang pertama ikhlas, yang kedua mengikuti sunnah. Baru dikatakan amal itu berkualitas. Kedua hal ini nggak boleh hilang. Yang pertama kali yang antum harus perhatikan hati antum. Yang kedua, amal yang antum lakukan sesuai dengan sunnah atau tidak. Kalau tidak sesuai dengan sunnah, apalagi tidak ada keikhlasan dalam diri antum, maka amal tersebut tidak berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kita kan sering melihat secara kuantiti, lupa dengan kualitasnya. Kualitas itu yang paling utama. Kuantitas itu menyusul. Apalagi kalau antum bisa menggabungkan, sudah niat antum ikhlas lillahi ta'ala, terus antum berkurban sapi, sapinya limusin. Luar biasa. Percuma antum berkurban sapi limusin, tapi hati antum tidak ikhlas. Tidak ada nilainya. Lebih baik kurban kambing, tapi hatinya ikhlas. Makanya kata para ulama, di antara apa disebutkan oleh Imam Az-Zahabi kalau tidak salah, beliau mengatakan rubba amalin sagirin tukabbiruhun niyah wa rubba amalin kabirin tusaggiruhun niyah. Betapa banyak amalan yang besar tapi dia menjadi kecil nilainya di sisi Allah disebabkan karena niat yang kurang ikhlas. Tapi betapa banyak amalan yang kecil, ringan, niscaya dia menjadi besar di sisi Allah, itu dipengaruhi oleh niat yang ikhlas. Ya, kita kembali ke sini. Jadi segala hal yang bisa menjaga antum dari api neraka dilakukan, selama itu tidak melanggar syariat dan sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi hanya memberikan contoh terkecil untuk kita itu menjaga diri kita dari api neraka, meskipun itu hanya dengan setengah dari kurma. Bayangkan kalau antum berinfak, antum berzakat, bersedekah, berbagi yang lainnya. Ustaz, saya orang miskin, saya tidak bisa memberikan dari sisi harta. Ya sudah, kalau antum termasuk orang miskin tidak punya harta untuk memberikan kepada orang lain, Nabi memberikan solusi dengan berbicara baik. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, tabassumuka fi wajhi ahika shadaqah. Engkau senyum kepada saudaramu, lalu saudaramu itu merasa bahagia bertemu denganmu karena senyummu, itu sudah dihitung sebagai apa? Sedekah. Tapi ingat, jangan senyum sama istri orang. Bahaya antum. Tapi ada udang di balik bakwan. Ya udang balik bakwan enak. Hati-hati jemaah. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di sini, wa dzalika bi fi'li awamirihi wa ijtinabu nawahihi. Dan di antara bentuk kita menjaga diri kita dari azab Allah, melaksanakan segala perintah dan meninggalkan segala larangan. Kemudian ucapan Nabi SAW berikutnya, haitsu ma kunta, dimanapun kamu berada. Apa maksudnya dimanapun kamu berada? Fi ayyi makanin kunta sawa'un fil alaniyah au fis sirrin. Yaitu dimanapun kondisi engkau berada, baik dalam kondisi ramai ataupun dalam kondisi sendiri. Kita bertakwa itu bukan hanya dalam kondisi ketika ramai.
Tapi ketika tatkala sendiri, tatkala kita tidak ada yang melihat, tidak ada CCTV yang memperhatikan, namun kita sadar kita selalu dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang yang bertakwa kepada Allah itu di antara sifat dasarnya adalah membangun yang disebut dengan istilah muraqabatullah. Apa muraqabatullah itu? Selalu merasa diawasi oleh Allah. Kita kan selalu merasa diawasi sama CCTV. Ya. Kalau dulu, kalau nggak ada Pak Polisi, nggak apa-apa, nabrak lampu merah. Kalau sekarang Pak Polisi nggak ada, tapi ada CCTV, nggak berani. Jadi antum nggak nabrak lampu merah tuh gara-gara ada CCTV. Kalau orang bertakwa kepada Allah, dia tidak akan melakukan kemaksiatan karena dia sadar. Meskipun di sana ada CCTV, tapi ada CCTV yang lebih canggih, yaitu siapa? Allah Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah." Hati-hati wahai manusia, dengan satu hari di mana semua apa yang kalian lakukan, apa yang kalian sembunyikan di dalam hati-hati kalian, semuanya akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita telah menyembunyikan dari manusia, tapi tidak bisa disembunyikan dari Allah. Makanya kata Syekh di sini, dimanapun kita berada, kita bertakwa kepada Allah. Baik di tengah keramaian ataupun di tengah sendiri. Wasawaun fil bait atau fisuk. Baik itu ketika sedang di rumah atau ketika sedang di pasar. Wasawaun indaka unasun aw laisa indaka unas. Atau di saat ada manusia di sisimu ataupun tidak ada manusia di sisimu, maka hendaklah engkau bertakwa kepada Allah dimanapun kau berada. Hasan Al-Basri, beliau pernah menyampaikan sebuah nasihat yang sangat indah dalam masalah ini. Beliau menyampaikan 4 poin sebenarnya, tapi saya ambil satu aja. Ya. Atau enggak apa-apa, saya sebutkan 4-4-nya buat antum. Poin pertama disebutkan oleh Hasan Al-Basri, dan ini menunjukkan bahwasanya keempat poin yang disampaikan ini adalah ciri orang-orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah. Yang pertama kata Hasan Al-Basri, wa alimtu anna rizki la yadhhaba ghairi fatma'anna qalbi. Aku tahu rizkiku itu tidak akan lari ke alamat yang salah, maka hatiku tenang dan aku berserah diri kepada Allah. Ya, nama rizki orang itu Pak sudah ditentukan, jadi antum tidak usah khawatir. Ya, tidak usah antum khawatir. Sekarang nih antum punya usaha berdampingan. Antum punya toko sembako, satunya toko sembako. Tenang, rizki orang-orang itu sudah dibagi. Tinggal antum berusaha, antum buka, antum bertakwa sama Allah. Yang akan menggerakkan customer itu datang ke tempat kita itu Allah. Allah. Betapa banyak orang itu dia tidak sadar bahwasanya yang menentukan rizkinya itu adalah Allah. Tapi selalu bersandar kepada saya memiliki ilmu marketing yang bagus. Berusaha bagaimana? Ya. Dia itu mengolah usahanya itu supaya dikenal oleh banyak masyarakat. Tapi ternyata banyak yang tidak sukses juga. Banyak yang sudah menyewa ahli orang-orang yang jago dalam marketing tapi tidak sukses. Karena semua itu bukan disebabkan karena itu. Itu hanya salah satu jalan untuk menggapai rezeki tersebut. Tapi tetap yang menentukan siapa? Allah. Allah yang menentukan. Ya. Allah yang menentukan para jemaah sekalian. Makanya harus kita sadar rizki kita itu di tangan Allah. Tapi kita disuruh untuk mencari rizki tersebut. Tidak boleh kita hanya bersandar di rumah diam, tidak. Kerja, cari. Ya, entah dengan jualan kah? Entah dengan antum menjadi seorang profesional di kantor kah? Di perusahaan kah? Yang penting mencari. Dan selalu prioritaskan perkara yang halal. Nah yang kedua kata Hasan Al-Basri, beliau mengatakan, wa alimtu anna Allaha muttali'un alayya fastahyaitu an yarani ma'ala ma'siyatin. Dan aku tahu Allah itu selalu mengintai diriku, selalu melihat kepadaku, selalu memperhatikan aku. Dan aku malu kalau aku itu dilihat dalam kondisi melakukan maksiat. Ya. Kita kan malu kalau dilihat sama manusia maksiat. Tapi kalau orang yang sudah bermain pada level yang tinggi, bermain pada level yang keimanannya luar biasa,
bukan dia malu dilihat manusia, tapi malu dilihat oleh Allah. Ya, dan tidak mungkin Hasan Al-Basri mengeluarkan ucapan seperti ini kalau beliau tidak bermain pada level itu. Pasti beliau bermain pada level tersebut. Ya. Kemudian yang ketiga, kata Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, wa alimtu anna amali la yakumu bihi ghairi fastaghaltu bihi. Dan aku tahu bahwasanya setiap individu itu dibebankan dengan kewajiban, dibebankan dengan amal, dan tidak ada orang yang melakukan amalan untuk orang lain. Maka aku menyibukkan diriku dengan amalan tersebut. Ya. Selama kita hidup, kita itu dibebankan untuk melakukan amalan itu sendiri, jemaah. Kecuali kalau ada uzur-uzur tertentu, seperti orang tua kita yang sudah tua tidak bisa melakukan amalan, mungkin karena dia ingin umroh tapi nggak bisa, maka bisa untuk dibadalkan. Tapi kan tidak semua amalan bisa diganti, hanya amalan-amalan tertentu saja. Adapun secara umum kita disuruh untuk beramal sendiri. Antum nggak ada ceritanya antum bilang sama orang, ya, sama teman antum misalkan, mau kemana? Anak mau sholat ke masjid, titip ya buat anak. Ya nggak bisa. Emang antum kira antum mau beli sate kambing? Ya. Nggak ada ceritanya nitip kayak gitu. Ya. Nanti sholat duhur nitip sama teman A, sholat asar nitip sama teman B, sholat maghrib nitip sama teman C. Kenapa nggak sholat? Sudah nitip bro. Nggak ada ceritanya kayak gitu. Datang bulan Ramadan, nitip sama yang lain, sama istrinya. Ya, dek, kamu harus puasanya double buat saya juga. Nggak bisa. Kita melakukan sendiri-sendiri. Kita sibuk dengan amalan kita sendiri-sendiri. Maka kita harus sibukkan diri kita dengan ibadah kepada Allah Ta'ala. Nah, sedangkan yang keempat kata Hasan Al-Basri, wa alimtu annal mauta la yantadhiruni. Dan aku tahu bahwasannya kematian itu tidak akan menunggu aku untuk bertobat. Nah, ada ceritanya mati datang, sudah bertobat belum? Belum. Sebentar, tak tunggu kamu bertobat dulu. Kok ada ceritanya malaikat maut mau cabut nyawa orang itu ya? Nanya dulu. Sudah bertobat belum? Belum. Ya udah tobat dulu baru tak cabut. Enggak ada ceritanya kayak gitu. Ya, malaikat maut kalau sudah diutus untuk mencabut nyawa orang, silakan. Tidak ada yang bisa melarangnya. Maka kata beliau, fa'adattu zada li liqa'i rabbi. Maka aku pun mempersiapkan bekal untuk bertemu dengan Allah Ta'ala. Nah, ini 4 nasihat yang disampaikan Hasan Al-Basri. Tapi yang menjadi poin kita dari nasihat beliau tadi adalah, yaitu beliau mengatakan wa alimtu annallaha muttali'un alayya fastahyaitu an yarani ala ma'siyatin. Dan aku malu dan aku tahu Allah selalu melihat diriku, selalu memantau diriku, dan aku malu kalau Allah mendapatiku dalam kondisi bermaksiat. Maka belajar ikhwan. Ya. Saya yakin banyak di antara kita yang bisa meninggalkan maksiat kalau ada orang lain di sisinya. Tapi masih berat bagi kita untuk meninggalkan maksiat kalau tidak ada orang yang ada di sekitar kita. Maka kita belajar. Jadi bukan lagi kita membangun rasa takut itu kepada manusia, bukan. Kepada CCTV, bukan. Tapi bangunlah rasa takut itu kepada Allah. Selalu tanamkan dalam diri kita ada namanya muraqabatullah. Selalu diawasi oleh Allah Ta'ala. Kalau sudah itu terbangun dalam diri kita, tenang. Gampang hidup itu. Dengan mudahnya kita akan selalu melakukan kebaikan. Karena kita selalu merasa diawasi oleh Allah Ta'ala. Nah, itu yang dimaksud dengan dimanapun kita berada. Kemudian, ucapan Nabi SAW wa bi sayyi'atal hasanata tamuha, dan barangkanlah perbuatan yang buruk dengan kebaikan, karena kebaikan akan menghapuskan keburukan. Apa maksudnya dari ucapan ini? Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, idza fa'alta sayyi'atan
fa'atbi'ha bihasanatin. Apabila engkau terjatuh dalam satu kesalahan, satu kemaksiatan, maka jangan menunda-nunda untuk melakukan kebaikan. Fahadhil hasanatu tamhu sayyi'ah. Karena kebaikan yang kita lakukan itu akan menghapuskan kesalahan yang pernah kita kerjakan. Iya. Nah, seperti yang saya sudah sebutkan tadi, perkara yang memungkinkan, ibadah yang memungkinkan untuk kita lakukan ketika kita melakukan maksiat, yaitu dengan segera kita bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi perkara berkaitan dengan istighfar dan tobat, saya ingin jelaskan dulu jamaah. Istighfar dan tobat itu kata para ulama, itu seperti iman dan Islam. Yaitu dua istilah, kalau dia disebutkan secara bersamaan itu maknanya berbeda. Tapi kalau disebutkan satu-satu, apa itu iman? Ya iman itu Islam. Apa itu Islam? Islam itu iman. Paham maksud saya? Nah, sama dengan istighfar dan tobat. Kalau antum sebutkan secara terpisah, apa itu istighfar? Ya istighfar itu tobat. Apa itu tobat? Ya tobat itu istighfar. Tapi kalau antum sebutkan secara bersamaan dua-duanya ini, apa perbedaan istighfar dan tobat? Kata para ulama, istighfar itu lebih condong kepada amalan lisan. Kalau tobat itu lebih condong kepada amalan anggota badan. Ya. Saya ulangi ya. Kalau antum sebutkan satu-satu, apa itu istighfar? Ya istighfar itu tobat, tobat itu apa? Istighfar. Tapi kalau ada pertanyaan, apa perbedaan istighfar dan tobat? Istighfar itu adalah amalan lisan, sementara taubat itu adalah amalan anggota badan. Kenapa taubat itu dikategorikan sebagai amalan anggota badan? Sebagaimana disebutkan Imam An-Nawawi, di antara syarat orang bertobat itu adalah meninggalkan perbuatan maksiat. Harus ada meninggalkannya. Nah, namanya meninggalkan itu kan itu pekerjaan anggota tubuh. Seperti seorang meninggalkan yang tadinya dia bekerja di tempat yang haram, dia tinggalkan. Berarti kan tubuhnya yang meninggalkan di situ. Pekerjaan dia, ada pekerjaan dari anggota tubuhnya, dari badannya. Dia meninggalkan tempat itu. Ya. Sementara kalau istighfar umumnya di lisan. Dengan kita mengatakan astagfirullah, saya bertobat kepadamu ya Allah. Nah, itu diantara penjelasan para ulama. Taib. Kemudian dikatakan di sini. Ikhtalafal ulama rahimahullah, hal muradu bil hasanatil lati tattabi'us sayyi'ata hiya taubah. Para ulama itu berselisih pendapat terkait ucapan Nabi tadi. Apa yang dimaksud dengan barengkanlah keburukan dengan kebaikan? Apakah kebaikan yang dimaksud dalam hadis itu adalah taubat? Faka'annahu qala, karena seolah-olah Nabi SAW mengatakan, idza asa'ta fatub. Kalau engkau terjatuh dalam kesalahan maka bertobatlah. Awil muradi al-umum, atau yang dimaksud dengan kebaikan dalam hadis itu adalah umum. Ya, jadi para ulama itu ada dua pendapat dalam masalah ini. Mereka berselisih. Apakah kebaikan yang dimaksud dalam hadis tadi itu adalah semata-mata hanya taubat? Ataukah kebaikan yang dimaksud itu adalah sifatnya umum, bukan hanya taubat. Tapi kebaikan itu kan bisa yang lainnya. Contoh nih, antum melakukan kesalahan. Setelah itu antum melakukan sholat. Apakah itu juga masuk ke dalam kategori membarengkan keburukan dengan kebaikan? Atau dengan model yang lain. Misalkan antum melakukan suatu maksiat. Setelah antum melakukan maksiat, antum ternyata ingat itu adalah suatu kemaksiatan, lalu antum bersedekah untuk menghapuskan maksiat itu. Apakah itu yang dimaksud? Ya. Ataukah kebaikan itu hanya sebatas pada taubat saja? Ini yang terjadi khilaf di kalangan para ulama. Taib. Dibaca, disebutkan di sini. As-shawab, maka yang benar, asani, yaitu pendapat yang kedua. Bahwasanya kebaikan yang dimaksudkan dalam hadis tadi itu sifatnya umum. Jadi tidak harus seseorang itu ketika bermaksiat dia harus tobat. Maksudnya dia hanya melakukan tobat saja, tapi bisa diganti dengan yang lainnya.
Namun yang sangat ditekankan itu adalah bertobat kepada Allah. Ya. Kayak misalkan kita contoh ya. Contoh nih, kita tidak sengaja menggibah orang. Ya. Kita tidak sengaja menggibah orang. Itu kan maksiat, betul? Maksiat, itu zalim. Kemudian apa yang kita lakukan? Ya, kita kemudian keluar, lalu kita memberikan sedekah kepada orang fakir. Maka itu boleh. Karena maksud dari hadis tadi itu umum. Tidak dikhususkan hanya pada ibadah taubat saja. Tapi bisa dilakukan dengan yang lainnya. Atau mungkin setelah antum sadar antum tadi menggibah orang, tiba-tiba antum langsung pergi ke tempat wudu, antum berwudu, lalu antum sholat 2 rakaat. Itu boleh. Karena kebaikan yang dimaksudkan dalam hadis tadi tidak terbatas pada taubat, namun sifatnya apa? Umum. Jadi selama itu kebaikan, itu sangat dianjurkan untuk dilakukan. Karena kebaikan apapun yang kita lakukan, itu dapat menghapuskan keburukan yang pernah kita kerjakan tersebut. Annal hasanata tamhu sayyi'ata wa illam takun taubah. Nah, kata beliau, bahwasanya segala macam bentuk kebaikan itu mampu menghilangkan segala macam bentuk keburukan. Tidak harus dengan taubat. Ya, tidak harus dengan taubat. Ya. Tidak harus dengan dia bertobat. Karena kan taubat itu kan ada fasenya. Yang pertama, menyesali segala perbuatan. Yang kedua, berazam untuk tidak melakukan. Yang ketiga, meninggalkan. Dan yang keempat, menangis. Dah harus kan antum, ya misalkan baru melakukan ghibah, tiba-tiba antum, ya sudah saya bertobat, menangis. Itu prosesnya agak sedikit lama. Tapi mungkin antum pergi, keluar gitu kan, antum ingat, tadi saya menggibah ya, antum ketemu fakir miskin, antum kasih. Dengan niat, sedekah ini antum gunakan untuk menghapuskan ghibah tadi. Paham maksud saya? Ya, bisa dengan seperti itu. Ya. Atau pas antum lagi duduk, tiba-tiba antum ingat, kayaknya tadi itu saya menggibah deh sama teman saya tadi itu. Lalu antum pergi ke tempat wudu, antum berwudu, lalu antum niat untuk sholat 2 rakaat sebagai bentuk antum meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kondisi seperti itu diperbolehkan. Ya, boleh untuk dilakukan. Akan tetapi perkara yang paling sederhana untuk kita kerjakan di saat kita melakukan kesalahan atau kemaksiatan itu adalah dengan beristighfar. Itu perkara paling mudah. Ya. Perkara yang paling mudah. Ya. Makanya ketika melakukan kesalahan segera beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih, beliau mengatakan, ya tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaron katsira. Sungguh sangat beruntung dengan seberuntung-beruntungnya orang-orang yang ketika menerima catatan amalnya nanti di hari kiamat, ketika dia membuka lembaran demi lembaran, ternyata di dalam catatan amal itu yang paling banyak tertuliskan adalah istighfar. Beruntung. Dan ini tanda kita dimasukkan ke dalam surga. Makanya ikhwan, jangan pernah ragu untuk beristighfar kepada Allah. Ada tidak adanya dosa, ada tidak adanya kesalahan kepada Allah, selalu beristighfar kepada Allah. Kalau memang istighfar yang kita ucapkan tadi bukan kita niatkan untuk menghapuskan dosa, ya maka istighfar yang kita lakukan tadi itu akan menjadi tabungan pahala untuk memberatkan amal kebaikan kita nanti di hari kiamat. Sudah ada nih? Sudah kayaknya. Belum? Berapa menit lagi? Oh, di luar belum ya? Nah, kita lanjutkan. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di sini. Azan dulu.
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Baik, kita lanjutkan sedikit. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, membawa Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin membawakan dalil di sini terkait bahwasanya segala macam bentuk kebaikan yang kita lakukan itu bisa menghapuskan keburukan yang kita kerjakan. Artinya tidak dikhususkan dengan taubat. Tidak dikhususkan dengan taubat. Jadi kebaikan apapun selama itu ikhlas dan sesuai dengan tuntunan syariat, maka bisa menghapuskan keburukan yang kita kerjakan. Dalam surat Hud ayat yang ke-114 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aqimis salata tarafayin nahari wa zulufan minal lail
Dan laksanakanlah salat pada kedua ujung siang, yaitu di pagi dan di petang, dan pada bagian permulaan malam. Jadi permulaan malam itu waktu Isya. Itu disebut dengan permulaan malam. Ya. Kalau dari waktu pagi sampai petang, yaitu sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib. Adapun di permulaan malam, itu disebut dengan sholat Isya. Ya. Karena dikatakan malam kalau sudah tenggelam matahari itu dengan sempurna. Karena kalau masih maghrib itu kan masih kelihatan ada merah-merahnya, maka dia belum dikatakan malam. Ya, belum dikatakan malam. Lalu apa kata Allah setelah itu? Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan menghapuskan keburukan-keburukan. Nah, antum perhatikan di situ. Ya. Di situ Allah menggunakan kata jamak, bukan hanya satu kebaikan, tetapi berbagai macam jenis kebaikan. Jadi kebaikan-kebaikan apapun itu bisa menghilangkan keburukan-keburukan. Makanya ikhwan, para ulama mengatakan kepada kita tuh jangan pernah berhenti untuk melakukan kebaikan, karena kita tidak ngerti kebaikan yang mana yang akan digunakan oleh Allah Ta'ala untuk menghapuskan keburukan yang pernah kita lakukan. Ya. Seperti orang yang tadinya bermaksiat lalu kembali bertobat. Tugasnya itu adalah bukan menyesali lagi, menyayangkan lagi perkara yang sudah berlalu dari kemaksiatan itu, bukan. Tapi bagaimana hari-harinya itu diisi dengan amal soleh, dengan ketaatan, dengan kebaikan, dengan harapan apa yang dia lakukan dari kebaikan-kebaikan ini akan menghapuskan keburukan di masa yang lalu. Dan itu pernah disampaikan oleh Fudail bin Iyad di dalam sebuah nasihat beliau kepada seorang yang sudah tua. Beliau pernah mengatakan, ahsin fima baki yughfar laka ma qad madha. Di sisa usiamu ini, wahai orang tua, perbaikilah dengan amal soleh. Karena dengan engkau memperbaiki sisa usiamu dengan kebaikan, maka seluruh apa yang engkau telah lewati dari masa-masa yang dahulu, entah itu dari keburukan, kemaksiatan, semuanya itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak usah kita merasa Ustaz sudah telat, tidak perlu gitu loh. Kita masih punya kesempatan. Ya. Kalau bahasanya orang seberang itu you have opportunity gitu. Kau punya kesempatan untuk memperbaiki diri. Kenapa kita harus menyesali sesuatu yang sudah berlalu? Tidak perlu lagi. Sudah biarkan itu menjadi cerita lama, antum buka lembaran baru, antum buka kesempatan baru, antum masih diberikan nafas, diberikan kesempatan hidup, berarti kita masih diharapkan oleh Allah untuk melakukan kebaikan. Gitu aja. Yang berlalu biarkan berlalu sudah. Menatap masa depan. Sekarang kalau antum menyesali masa lalu, antum bisa kembali ke masa lalu? Tidak bisa. Yang ada itu hari esok dan esok. Usia kita itu kan 3. Yang telah lalu, yang sekarang, dan yang akan datang. Yang telah berlalu, berlalu. Ya. Yang sekarang, yang kita sedang nikmati. Dan akan datang. Yang akan datang itu kita tidak tahu. Makanya kita berupaya untuk bagaimana jangan sampai usia kita yang sudah berlalu itu sama dengan yang akan datang. Artinya yang akan datang ya sudah biarkan. Apa namanya yang berlalu biarkan sudah. Yang akan datang ini antum perbaiki. Ya. Antum perbaiki. Itu dengan melakukan kebaikan-kebaikan. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala di sini memotivasi kita. Lakukan kebaikan terus. Jangan pernah putus, jangan pernah berhenti. Lakukan kebaikan, baik itu untuk diri antum, untuk keluarga antum, apalagi kalau antum bisa melakukan kebaikan itu untuk khalayak ramai. Karena antum bisa masuk ke dalam sabda Nabi SAW, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Ustadz, gimana saya bisa bermanfaat dengan manusia yang lainnya? Kata para ulama, dengan antum tidak menyakiti hati mereka dengan lisan dan perbuatan, itu sudah dikatakan bermanfaat untuk orang lain. Cukup dengan demikian, antum muamalah dengan baik, antum berinteraksi dengan baik, ketika antum berbicara antum jaga lisan antum.
Ketika antum bermuamalah dalam masalah harta, antum menjaga kepercayaan, itu sudah dikatakan bermanfaat untuk orang lain. Tidak harus bermanfaat itu antum kasih harta, ya itu bagian yang paling utama. Tapi kalau antum tidak bisa melakukannya, ya, makanya kan Nabi memberikan beberapa contoh amalan tadi. Nggak bisa dengan kurma, maka dengan apa? Lisan. Nggak bisa dengan harta, ya udah cari cara yang lain. Islam itu tidak sempit. Islam itu memberikan ruang yang luas untuk kita bergerak. Selagi itu tidak melanggar, itu aja, poinnya di situ aja. Ya. Makanya Islam itu adalah agama yang yusrun, agama yang mudah. Antum udah ketemu sama air untuk berwudu, boleh diganti dengan tayamum. Ustaz, anak mandi junub, nggak ketemu gayung, gimana? Biur nyebur, tinggal nyebur, susah banget. Tapi jangan nyebur dalam sumur. Ya, siapa yang mau gayung antum? Antum sekarang nih junub, ketemu sama kali, nggak ada gayung Ustaz, gimana? Ya udah jebur. Ustaz anak junub, sudah masuk waktu sholat, tidak ketemu sama air, terus gimana? Tayamum, selesai urusan. Apa yang antum harus pikirkan? Islam itu mudah, ya, is simple. Islam itu mudah. Tapi yang mempersulit itu ya kita. Ya, kita. Akhirnya kita banyak dapat cerita, ya, subhanallah. Saking mereka itu memberatkan diri mereka sampai ada yang rela mencuri untuk perkara-perkara yang tidak disyariatkan. Ya. Subhanallah. Ya. Makanya bersyukurlah kita diberikan hidayah untuk mengenal Islam yang sesuai dengan sunnah. Karena itu merupakan kemudahan. Saya lanjutkan sedikit. Walamma sa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seseorang, waqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia berkata, jadi orang ini nanya ke Nabi, innahu asaba min imra'atin ma yusibur rajul min imra'atihi illa zina. Wa kana qad shalla ma'ahumul fajr. Ya. Yang mana seorang laki-laki ini dia bertanya, ya, bagaimana sikap seseorang yang dia itu mendatangi seorang wanita, ya, yaitu dia berzina di malam hari. Dia berzina di malam harinya. Kemudian pagi harinya dia sholat bersama Nabi. Jadi malamnya berzina, paginya sholat subuh. Sholat subuh. Jadi dia nanya sama Nabi SAW, ya Rasulullah, tadi malam aku berzina. Ya. Ini di subuh hari, dia bertanyanya setelah sholat subuh. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bertanya kepada orang ini, as-shalaita ma'ana sholat al-fajr? Apakah kamu tadi sholat bersama kami sholat subuh? Kata dia, na'am. Ya. Sesungguhnya aku sholat subuh bersamamu. Apa jawaban Nabi SAW? Ketika orang ini, ya, dia mengabarkan kepada Nabi, dia tidak bilang dia berzina, cuma dia ngomong aku melakukan kesalahan di malam hari tadi. Tapi itu zina gitu loh. Tapi dia tidak ngomong melakukan zina, cuma dia melakukan kesalahan aja, dia ngomong sama Nabi SAW. Maka Nabi nanya, tadi kamu sholat subuh nggak? Kata dia, iya saya sholat subuh bersamamu. Maka Nabi membacakan firman Allah tadi dalam surat Hud, innal hasanat yudhibna sayiat. Sesungguhnya sholat subuh yang kau lakukan barusan bersama kami, itu menghapuskan kesalahan tadi malam. Kan tadi malam dia melakukan kesalahan tuh, sholat subuh bersama Nabi. Maka sholat subuh tadi itu menghapuskan kesalahan dia. Iya. Wa hadza yadullu annal hasanata tamhus sayyi'a wa illam takun hiya taubah. Maka dari dalil ini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bahwasanya tidak harus seseorang itu bertobat untuk menghapuskan dosanya, tetapi dengan melakukan satu amalan. Pertanyaan saya, apakah dia mengucapkan kata tobat tadi? Tidak. Nabi pun tidak bertanya kepada dia, apa kamu sudah bertobat? Tidak. Karena itu momennya pas sholat subuh, Nabi bertanya satu amalan yang paling dekat. Apakah kamu tadi sholat subuh bersama kita? Iya. Kata Nabi, sudah. Sholat subuhmu itu menghapuskan dosamu tadi. Ya. Ya, oleh karena ya dari sini kita bisa paham bahwasanya
Untuk menghapuskan dosa itu tidak harus hanya dengan bertobat saja. Tapi amalan-amalan yang lain yang kita kerjakan, meskipun belum keluar dari lisan kita itu saya bertobat kepada Allah, tapi langsung kita melakukan amalan yang lain seperti sholat, seperti bersedekah, atau mungkin langsung baca Quran setelah itu, maka itu sudah termasuk kita menghapuskan dosa. Itu masuk ke dalam kategori hadis tadi. Barengkanlah perbuatan baik, keburukan dengan kebaikan, karena kebaikan menghapuskan keburukan. Wallahu a'lam. Ini yang bisa kita sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Aku qouli hadza subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.